Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala kita yang agung. Saya boleh dipercayakan untuk melayani Tuhan. Terima kasih buat kepercayaannya, seluruh majelis dan sidang jemaat yang boleh memberikan saya kesempatan untuk saya melayani. Tentunya kalau saya tidak diterima, saya mungkin sudah diusir tadi ya, tapi ternyata tidak. Puji Tuhan, lewat kakak saya, ini kakak saya Anita, kakak kandung saya ini. Puji Tuhan, dan sebagai perkenalan nama saya Yeri Lumbingas. Tentunya harus sama dong marga kita dengan kakak saya ini, marga Lumbingas. Dan saya hampir 20 tahun ada berkecimpung di pelayanan saya di panti asuhan di Kenjeran, namanya panti asuhan Ada Hari Esok. 20 tahun saya ada di situ, dan 2 tahun belakangan ini Tuhan percayakan saya melayani di satu tempat di perumahan Oma Indah Menganti, Gresik. Di tengah-tengah pandemi Tuhan membawa saya ke situ. Saya menolak, kenapa tidak dari kemarin, kenapa pandemi saya harus ada di situ. Saya mau di Gresik ketemu orang aja waktu gencar-gencarnya COVID itu, bagaimana saya mau berbicara dengan orang? Nggak bisa. Mau besuk orang gimana caranya? Orang nak kenal saya dari Surabaya. Terus saya harus mencari jiwa seperti apa? Tapi kalau Tuhan yang suruh, kita tunduk aja dan dengar-dengaran. Dan puji Tuhan, tadi sudah disampaikan sulit cari jiwa. Memang saya 2 keluarga saya layani sampai 2 tahun saya di situ, dan ada 2 keluarga yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Puji Tuhan, saya punya istri saya dari Sumatera, suku Nias. Saya punya anak 2, ini saya bawa yang paling besar. Adiknya ada di Gresik. Kami ini mudik liburan, dan kemarin kayak bilang, kalau boleh nanti ditelepon kamu melayani di sini. Dan puji Tuhan saya diterima, dan saya ada beberapa hari di rumah kakak saya. Puji nama Tuhan, biarlah nama Tuhan Yesus yang kita tinggikan. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas. Lukas 16. Ada satu perikop sini yang akan kita pelajari. Lukas 16 ayat 19 sampai 31, tapi kita akan baca 2 ayat sebagai dasar di sini. Nggak usah panjang-panjang, kita nggak usah baca semua. Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Silakan melihat di Alkitab, di HP juga boleh. Lukas 16 ayat 22 dan 23. Sudah dapat katakan amin? Puji Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia dia kasih judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Kita akan baca ayat ini, silakan menyimak. Ada mungkin di sini ya. Ayat 22 mulai. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Sampai situ pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara, supaya saya tidak menyimpang terlalu jauh, saya kasih judul yang umum, yang mungkin ya pendeta-pendeta lain juga kasih judul ini. Saya kasih judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sudah kita baca tadi, saya pernah ada di Kalimantan Selatan. Saya pernah ada satu gereja di Batu Licin, itu gereja besar. Saya pernah tanya, saya khotbah di situ, saya pernah tanya. Kita sudah baca 2 ayat ini. Saya kasih pilihan, mau pilih yang mana? Jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Sesuai dengan apa yang sudah kita baca. Waktu itu karena banyak anak muda, saya bilang yang bapak-bapak, ibu-ibu simpan dalam hati. Yang muda-muda silakan jawab. Kalau salah, nak mengurangi keselamatan kita kok. Saya ngomong gitu, tiba-tiba ada satu kok yang angkat tangan. Kok ini saya tanya-tanya teman-teman, dia punya berapa toko karena gereja itu cuma satu di Batu Licin itu, dan semua yang agama Kristen ada di situ.
mau dia hakim kah, dia ada di kepolisian apa semua, pengusaha. Waktu itu dia angkat tangan, jadi orang miskin. Waduh, saya bilang, oh iya nggak apa-apa, simpan jawabannya itu dalam hati. Kamu mau tak doakan jadi miskin beneran kamu? Jadi melarat beneran kamu, bangkrut usahamu, mau kamu? Orang lain pengen jadi kaya, dia pengen jadi miskin. Saya baru bilang begini, saya ingin buka paradigma anak-anak muda waktu itu, karena sesuai dengan apa yang kita baca ini, kok Lazarus ada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya ini ada di alam maut. Saya supaya tidak terlalu panjang-panjang, saya kasih lebih perkecil aja, sorga dan neraka. Lazarus ada di sorga, sedangkan orang kaya ada di neraka. Tapi tidak dijelaskan di sini ya. Ini cuma bahasa saya ini. Nah, saya bilang, kalau tanya ke saya pengen jadi orang kaya. Amin. Tapi masuk sorga. Saya bukan, jangan berpikir, lebih baik kita jadi orang miskin di dunia ini, supaya ada lagu kan, lebih baik miskin di dunia tapi kaya di. Saya bilang jangan begitu, anak muda nanti anggap enteng hidup ini. Wah, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, biar aja kita begini aja. Yang penting kita ada di sorga, kita setia kepada Tuhan, ada di sorga. Bukan begitu juga. Kita berusaha, kita bekerja dan berdoa, pasti Tuhan akan berkati kita. Kalau kita malas pun Tuhan tidak akan memberkati kita. Amin. Lewat 2 ayat ini, Yesus ingin berbicara di sini, menunjukkan bahwa ada 2 status sosial yang berbeda. Apa yang sudah kita baca, sosial 2 status berbeda ini, ada orang kaya dan orang miskin. Kehidupan mereka selama di dunia itu berbeda jauh. Tapi setelah mereka mati, saya mau katakan ada kehidupan kembali, berbeda juga tempat mereka. Orang kaya ini ada di neraka, di alam maut, Alkitab menjelaskan. Sedangkan orang miskin ini ada di pangkuan Abraham, yaitu sorga. Saya berpikir begini, lihat ayat ini, banyak juga Yesus menjelaskan perumpamaan Yesus. Kenapa orang kaya ini selalu jadi tameng, selalu mereka ada di neraka? Apa karena salahkah kita jadi orang kaya? Karena kekayaannya dia ini, dia harus ada di neraka. Saya mau katakan, sorga dan neraka tidak tergantung dari status sosial Anda. Kamu mau orang seperti apa? Sorga bukan seperti itu. Oleh sebab itu, ini yang akan kita pelajari. Kenapa orang kaya ini ada di neraka? Apa yang dia lakukan? Saya mau katakan, ketika dia masih hidup, apa yang dia lakukan? Ketika dia sudah mati, dia tidak ada lagi melakukan apa-apa, tidak bisa. Dia mau lakukan seperti apapun, tidak bisa. Kita mau pelajari ayat ini satu persatu. Mari kita lihat yang pertama, Lukas 16 ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ada masih 5 keluarganya kurang ngajar, otaknya kayak dia, sama kurang ngajarnya. Dia nak mau supaya 5 keluarganya ini, saudaranya ini masuk di neraka. Baik enggak? Seakan-akan baik. Tapi saya mau katakan, kesempatan itu ketika kita masih hidup. Kalau sudah mati, action seperti apa itu tidak lagi diperhitungkan. Yang diperhitungkan ketika kita masih ada sehari-hari ini, dipercayakan Tuhan. Kita lihat di sini. Lalu apa? Ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ini kita lihat ya, ini tabiat orang kaya. Sudah mati masih menyuruh-nyuruh orang lagi, masih suruh-suruh lagi Abraham. Tentu kita lihat bagaimana kehidupannya di dunia. Pasti dia main perintah sana, perintah sini. Itu tabiatnya itu. Kita lihat di sini masih dia memerintah Abraham. Abraham kalau boleh tolong,
Tujuannya apa? Bangkitkan Lazarus. Ketika mereka melihat mujizat, mereka bisa percaya. Tapi jawab Abraham apa di sini? Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita ambil di sini? Orang kaya ini menyuruh Abraham kalau boleh bangkitkan Lazarus. Kalau mereka melihat Lazarus bangkit, mereka melihat mujizat, mereka boleh percaya Tuhan. Tapi berpikiran manusia beda dengan pikiran Tuhan. Abraham katakan begini, ada Musa di sana, ada para nabi di sana, ada hamba-hamba Tuhan di sana. Kalau zaman sekarang saya mau katakan, ada hamba-hamba Tuhan di sana, ada penginjil di sana, ada orang-orang rohaniwan di sana. Dengarlah mereka. Saya mau katakan kesimpulannya di sini yang pertama ini kita ambil. Kalau iman kita dibangun oleh berkat dan mujizat, itu tidak akan kuat. Tapi Abraham katakan, dengarkan mereka para nabi, dengarkan Musa, ada Musa di sana. Dengarkan ada hamba-hamba Tuhan di sana. Saya mau katakan ini, orang kaya ini ketika dia masih hidup, dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Dia tidak mendengarkan nabi. Dia mengabaikan setiap perintah Tuhan. Ini yang pertama yang membawa dia ada di neraka. Saya sering kasih contoh begini. Karena Yesus menjelaskan di sini, ini orang kaya bukan orang kaya sembarangan. Karena kalau kita melihat ayat sebelumnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Jubah ungu itu jubah kebesaran. Bahkan dijelaskan kain halus. Artinya ini orang benar-benar kaya. Saya kasih contoh ketika ada pendeta mau datang ketok pintu. Tahu orang kaya berlapis-lapis. Sudah ada satpam, ada anjing helder lagi. Sudah berlapis-lapis. Pendeta mau besuk, mungkin satpam bilang, ada pendeta di depan. Oh sudah, kasih aja amplop, suruh pulang dia. Amplopnya masuk ke pendeta, tapi firman Tuhan tidak pernah masuk kepada orang itu. Bagaimana melakukan firman Tuhan kalau firman Tuhan tidak pernah dengar? Mungkin dia ada di gereja tapi dia tidak membuka hati untuk Tuhan. Dia mengabaikan firman Tuhan. Saya mau katakan kesempatan ada ketika kita masih hidup. Perbaiki itu. Ketika ada, walaupun kita sudah ada di gereja, bisa saja kita tidak membuka hati untuk Tuhan. Ada yang seperti itu. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia mengeraskan hati. Dan firman Tuhan tidak menyentuh hatinya. Tidak akan ada perubahan. Ada para nabi di sana. Ada Musa. Dengarkan mereka. Tapi orang kaya ini, kalau boleh bangkitkan Lazarus. Biar ada mujizat di sana. Saya katakan tadi, kalau iman kita bertumbuh karena mujizat, tidak akan pernah kuat kita kepada Tuhan. Iman kita tidak akan pernah berkualitas karena mujizat. Kita berdoa minta Tuhan tolong sembuhkan kita kalau kita sakit. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, bisa kita tinggalkan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkati, apa yang terjadi? Kita bisa tinggalkan Tuhan. Kalau kita bertumbuh dengan kebenaran, dengan iman, kita akan menyadari, oh kenapa doa kita belum dijawab? Ada proses Tuhan di sana. Ada firman Tuhan yang akan mengingatkan selalu kehidupan kita, menguatkan kita. Oleh sebab itu jangan kita pernah meremehkan firman Tuhan. Siapapun yang berkhotbah, mau pendeta besar, pendeta kecil, pendeta tercemar pun sekalipun. Kalau firman Tuhan disampaikan, dengarkan itu suara Tuhan. Ini yang dimaksud, orang kaya ini mengabaikan. Dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak mendengarkan para nabi. Ini kesalahan dari orang kaya ini. Ketika dia masih hidup, dia mengabaikan semua itu. Oleh sebab itu kita masih dipercayakan Tuhan. Saya mau katakan, kalau kita sakit kita disembuhkan Tuhan.
Kalau kita dewasa rohani, itu bukan berbicara lagi mujizat, harus lebih tinggi level kita. Berbicara itu adalah Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Kalau bicara mujizat, ada orang kebanyakan, apalagi masih muda-muda, ketika dia didoakan pendeta dan dia sembuh, besoknya lagi dia bisa berbuat jahat. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan, dia akan menyadari, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah beri. Kita yang masih hidup ini, apa yang Tuhan sudah percayakan kita ada sampai hari ini, jangan pernah kita sia-siakan kepercayaan Tuhan itu. Lakukanlah untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dengar firman Tuhan, supaya kita semakin mantap. Kita bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam firman-Nya. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menolong kita, bukan berarti mujizat itu tidak ada. Gampang Tuhan menolong kita, gampang Tuhan menyembuhkan kita, gampang Tuhan memberkati kita. Hari-hari ini Tuhan butuh iman kita kepada Tuhan, iman yang berkualitas. Apapun yang terjadi, tetap melayani Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, tetap mengiring Tuhan. Jangan tunggu kita mendapat mujizat dulu. Nanti salah saya akan kesaksian. Ini yang pertama yang tidak dilakukan orang kaya ini. Dia mengabaikan firman Tuhan. Sehingga Abraham harus jelaskan ini. Sudah tidak ada artinya kamu. Ketika kamu sudah mati, tinggal tunggu. Saya mau katakan, sorga dan neraka ditentukan ketika kita masih hidup. Cara kita kepada Tuhan seperti apa, pelayanan kita kepada Tuhan seperti apa, itu yang akan menentukan kita masuk sorga atau neraka. Kehidupan kita beres atau tidak, itu ditentukan mulai saat hari ini. Kalau kita sudah mati dan kita dibangkitkan lagi, sudah tidak ada pilihan lain. Oleh sebab itu saya mau katakan, kenapa Yesus harus bicara ini? Dia ingin yang pertama ingin menjelaskan bahwa benar setelah kematian kita ada kebangkitan dan ada surga dan neraka tempat. Ada dua tempat. Ini dijelaskan Yesus. Ada dua tempat, alam maut dan apa? Kebahagiaan. Kita mau pilih yang mana ditentukan saat ini ketika kita masih hidup. Amin. Ini yang dilakukan orang kaya ini. Kenapa dia? Bukan karena dia kaya, bukan karena status sosial, bukan. Ada orang kaya juga dia bertobat dan dia menyerahkan diri melayani Tuhan, menjadi berkat. Ada orang juga susah tapi kelakuannya tidak benar. Di mana tempatnya? Jadi kita belajar yang pertama, mari kita bertumbuh lewat firman Tuhan. Amin. Kita masih hidup ini, rajin-rajinlah beribadah, rajin-rajinlah melayani Tuhan, datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena kelak ada tempat yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Yang kedua adalah kita lihat ini orang miskin ini selalu berada di depan rumah orang kaya ini dan meminta sesuatu untuk cari makan di situ. Tapi apa yang terjadi? Dapat nggak dia dari orang kaya ini? Nggak dapat. Saya berpikir begini, coba dia kasih itu ya, dia goreng ayam goreng satu paha aja terus kasih ke orang miskin ini, nggak mungkin dia melarat. Ini orang kaya beneran ini. Tapi saya mau katakan pelitnya minta ampun orang ini. Kalau dia hidup, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 3 ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu. Konsep manusia dan konsep Tuhan berbeda. Tuhan bilang sebarkan harta, kamu tidak akan miskin, akan tambah kaya. Bukan saya mengajarkan kemakmuran ya. Semakin kita menebar, kita tidak akan pernah kekurangan. Kalau konsep dunia kita hemat, wah banyak uang kita. Tapi konsep Tuhan berbeda. Kalau untuk pekerjaan Tuhan kita habis-habisan, kita tidak akan pernah miskin. Orang kaya ini Tuhan kasih fasilitas, Tuhan kasih ini, ada berkat ini dikasih kamu kekayaan yang luar biasa. Ada media di situ, medianya siapa? Lazarus. Bantulah orang itu, tapi tidak dibantu oleh orang kaya ini. Tuhan kasih media, sudah kasih Lazarus di situ. Tapi dia tidak memuliakan Tuhan dengan hartanya. Mari kita lihat di dalam
Matius 25 ayat 34. Tapi saya mau katakan begini, bagaimana dia mau lakukan firman Tuhan, bagaimana dia mau punya kasih kalau dia tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kalau dia mengabaikan firman Tuhan, kapan dia mau tahu isi firman Tuhan? Ini perintah. Coba kita lihat di dalam Matius 25. Matius 25 ayat 34, saya akan baca dengan cepat. Matius 25 ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, ini orang-orang yang diberkati Tuhan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk siapa? Untuk dia. Ini yang tidak dilakukan orang kaya ini. Ini berbicara bukan Yesus. Yesus tidak akan pernah kelaparan. Yesus tidak akan pernah mati lapar. Yesus tidak perlu pun kita kasihani. Yesus tidak perlu. Dia Tuhan, dia Allah. Yang dimaksud Yesus ini, jika kamu dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, sama dengan engkau melakukan kepada Yesus yang paling hina ini. Ini yang tidak dilakukan orang kaya ini. Sudah ada media Tuhan kasih, ini Lazarus. Ada orang-orang di sekitar kita yang perlu bantuan kita. Tapi apa yang terjadi? Orang kaya ini ketika dia masih hidup, dia mengabaikan semua itu. Tuhan sudah kasih kepercayaan berkat yang luar biasa kepada dia, tapi dia tidak melakukan semua itu. Karena bagaimana saya mau katakan, bagaimana dia melakukan? Yang pertama, dia tidak pernah melakukan apa? Mendengarkan firman Tuhan, tidak bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Bagaimana dia melakukan ini firman Tuhan ini? Mengasihi sesama. Mana ada dia melakukan? Sehingga orang miskin ini sudah Tuhan taruh di situ, tapi dia tidak membantu orang miskin ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah melayani di salah satu komunitas pemulung-pemulung, dan saya khotbah di situ tentang ini, dan pemulung-pemulung ini diberkati mereka. Tapi satu saat saya khotbah di situ lagi, pendeta ini bilang begini, bro, kamu nggak jelaskan ini. Mereka senang sekali khotbah bro, tapi tidak bertumbuh mereka. Kenapa? Mereka bilang, wah enak jadi orang susah, kita masuk surga katanya. Lebih baik kita jadi pemulung seperti ini, tapi kita ada di surga. Ini kayak tidak mendidik bro. Waduh, berarti saya salah dong. Saya coba tanya-tanya ke beberapa hamba Tuhan, ke dosen-dosen, ada berapa ya institusi. Ada satu dosen bilang begini, ini bisa benar bisa tidak, tapi saya ambil maknanya di sini. Ini cerita ini dia kan kita nggak tahu perumpamaan atau tidak. Yesus tidak pernah ketika dia memberikan perumpamaan, tidak pernah dia menyebut nama terang. Seperti hakim yang lalim, tidak tahu nama hakimnya siapa. Orang muda yang kaya, siapa orang muda yang kaya, tidak tahu namanya. Tapi jelas-jelas di sini ada nama Lazarus, benar tidak? Ada nggak Lazarus di Alkitab? Sebelum apa yang sudah kita baca ada nama Lazarus, tapi sebelumnya ada nama Lazarus nggak di Alkitab? Yang pernah dibangkitkan Tuhan, ada tidak? Lazarus, saudara dari
Marta dan Maria. Sehingga ini dosen bilang begini, benar ini Lazarus yang itu katanya, Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Terus Lazarus ini dia katakan begini, dia baca dalam sejarah Yahudi, Lazarus ini dia kan dikatakan dia orang peminta-minta, hidupnya penuh borok apa segala macam. Tapi ada satu yang dia katakan begini, Lazarus ini pekerjaannya, salah satu pekerjaannya dia suka memberi makan orang-orang yang berpenyakit kusta. Pada zaman itu orang yang berpenyakit kusta itu harus diasingkan dari keramaian, dari penduduk yang ada. Jadi mereka itu harus jauh-jauh dari masyarakat, dan mereka tinggal di goa-goa pada zaman itu. Kalau sekarang kan sudah ada tempat, sudah ada mungkin obat-obatan dan segala macam. Pada waktu itu mereka dikatakan aib dan mereka itu berdosa, dan penyakit itu menular, penyakit kusta ini. Tapi Lazarus ini dia sering membawa makanan kepada orang-orang yang berpenyakit kusta ini. Karena orang lain tidak boleh bertemu dengan mereka, merasa jijik dan takut ketularan. Dan itu penyakit aib bagi orang Yahudi, itu orang berdosa katanya, orang-orang yang berpenyakit kusta. Saya ambil kesimpulan di sini, kalau itu memang benar dia, dalam kekurangannya Lazarus, dia bisa memberkati orang lain. Dalam dia butuh kesusahannya dia bisa membantu orang lain. Saya mengatakan jangan tunggu kita kaya dulu baru kita mau berkati orang lain. Jangan kita tunggu kaya dulu baru kita membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan. Apa yang ada pada kita? Ada seorang janda di Sarfat. Apa yang ada padamu? Tinggal ini, yaitu kasih ke Tuhan. Setelah aku kasih, aku mati. Tapi dia beri. Apa dia kekurangan? Malah berkelimpahan. Saya ambil pelajaran dari sini. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Jangan tunggu kita diberkati luar biasa. Lazarus di tengah kekurangannya dia bisa menolong orang lain. Bagaimana dengan saya dan saudara? Dan ini tidak dilakukan oleh orang kaya ini. Tuhan kasih fasilitas yang luar biasa selama dia masih hidup, lewat apa yang sudah kita baca. Tapi apa yang terjadi? Pelitnya minta ampun. Nah ada dia mau lihat ini Lazarus ini, Tuhan sudah kasih media, ini loh, bantulah dia. Tapi nah ada, selama dia hidup di dunia, dia tidak melakukan itu. Ini yang kedua dia, kenapa dia harus ada di alam maut. Dan saya mau katakan, hari ini kita masih diberikan kesempatan Tuhan, amin. Lakukan kebenaran ini. Kalau kita sudah Tuhan panggil, sudah tidak ada, kita mau action seperti apa, kita mau berbuat baik seperti apa, sudah tidak ada gunanya. Yang berguna ketika kita masih hidup, perbaikilah kehidupan kita ini, lakukanlah sesuatu untuk Tuhan, amin. Itu kelak nanti tujuan kita mau kemana sudah jelas ketika kita perbaiki ketika kita masih hidup. Yang ketiga, dengan cepat, Matius masih dalam Lukas. Saya akan baca lagi Lukas 16 ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Orang kaya ini sudah tahu alam maut itu disiksa, neraka itu siksa. Bagus nggak di pemikiran dia? Kalau boleh Abraham bangkitkan Lazarus, sehingga 5 saudaraku ini yang bejat ini, yang kelakuannya sama seperti dia, mungkin lebih pelit dari dia, supaya apa? Bertobat. Bagus nggak kira-kira? Semangat sekali orang kaya ini, penginjilannya luar biasa. Dia menginjil tapi sudah tidak bisa. Saya mengatakan yang bisa menginjil, yang bisa memberitakan firman Tuhan itu ketika kita masih hidup, amin. Kalau sudah mati sudah tidak ada action lagi, kita mau berbuat apa sudah nggak bisa. Orang kaya ini dengan semangatnya bangkitkan Lazarus,
supaya saudara-saudaraku yang 5 ini bertobat. Apa yang tadi sudah nggak bisa. Kita mau berbuat seperti apa kalau kita sudah mati? Tinggal tunggu mau kemana kita. Yang bisa kita perbuat ketika kita masih dipercayakan hidup oleh Tuhan, diberikan kesempatan Tuhan, lakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Nggak bisa menginjil, nggak bisa aku berkuar-kuar di mimbar. Aku ini pemalu, nggak bisa aku melayanimu, pimpin pujian, nggak bisa. Terus seperti apa? Ada cara-caranya. Yang pertama, kita ini kan adalah, firman Tuhan bilang surat-surat yang terbuka. Jadilah kita karakter-karakter Kristus. Tingkah laku kita, gaya kita mencerminkan anak Tuhan. Mungkin ketika ada orang melihat kita, tetangga melihat kita, mereka boleh melihat terang Kristus dalam hidup kita. Kita boleh menjadi berkat. Anak-anak muda bilang begini, "Nggak bisa om, saya kalau papa saya pemabuk, kalau dia pulang rumah saya bilang, Pak bertobat, saya bisa ditempelin bapak saya." Apalagi ibu-ibu bilang, "Aduh, suami saya kalau saya bilang begitu, pas pulang dia dari ini kalau di bagian timur ya, saya nggak tahu di sini. Kalau lagi sabung ayam, terus dia kalah, saya bilang bertobat, bisa hancur saya, bisa jadi sansak saya ya." Nggak bisa saya bilang seperti itu. Oh, nggak bisa kita bicara seperti itu, nggak bisa. Saya juga sama papa saya, ini ada kakak saya. Papa saya dulu saya pernah anggap teroris dia, karena jahatnya minta ampun papa saya itu. Dulu di Sulawesi ada yang namanya permesta, itu kejam-kejam itu tentara-tentara itu. Saya sampai bilang begini, wah ini zaman permesta bapak saya ini. Jam 4 dia pulang kerja, saya nggak ada di rumah, cambuk sapi. Saya sampai kepahitan sama papa saya ini. Saya sudah hamba Tuhan, tidak berani saya mau bilang, Pak bertobat Pak. Waduh, kamu anak kemarin sore mau bilang bertobat Papa. Nggak berani saya itu, takut saya sama dia. Ada cara satu lagi. Apa caranya? Berdoa. Amin. Doa mampu mengubahkan segala sesuatu. Butuh waktu kapan? 1 tahun kah, 2 tahun kah? Itu nanti Tuhan yang bekerja. Doakan saja mereka. Mungkin ada suami kita, ada istri kita, mungkin anak-anak kita, tetangga kita, sepupu kita, keluarga kita yang lain belum percaya Tuhan. Doakan saja mereka. Nanti Tuhan yang bekerja. Amin. Ini saya mau selingi dengan kesaksian. Saya katakan tadi papa saya anggap teroris, saya kepahitan. Kalau saya nggak sekolah kitab, saya bisa balas dendam ke dia ini. Ini ada kakak saya. Mama saya itu, waduh tersiksanya minta ampun. Mama saya kalau mau pergi ibadah, karena kita karismatik tepuk tangan. Papa saya bilang begini, nggak usah pergi ke gereja. Ini nggak usah beli obat nyamuk kita, kamu tepuk-tepuk ini nyamuk ini banyak sekali ini dia. Nggak usah ke gereja kamu tepuk-tepuk, capek kamu sendiri, banyak nyamuk kamu tepuk sendiri nyamuk-nyamuk sini. Oh saya itu dengar, tapi saya waktu masih kecil nggak bisa lawan, karena papa saya itu dia di kampung, kalau mau serbu kampung sebelah dia yang pimpin. Waduh, dulu itu kalau masih muda nggak berani saya. Pokoknya saya lihat mama saya, oh kayak piring terbang, berani dia ibadah terus pulang nggak ada makanan, lempar sana itu kayak piring terbang tuh, belanga goreng apa segala macam. Saya luar biasa. Tapi itulah saya bilang, lewat doa mama saya berdoa dan berdoa. Saya lihat menangis berdoa. Yang pertama saya diselamatkan Tuhan. Saya 2005 saya sekolah Alkitab. Itu satu jawaban Tuhan bagi mama saya. Papa saya belum, masih dia pulang mabuk apa segala macam. Akhirnya tahun 2018 kemarin, papa saya itu kena ginjal stadium 4B. Dan waktu mama saya telepon ke saya dan kakak saya, itu doakan saja papamu itu sudah ginjal stadium 4 dan dokter bilang cuci darah dan mati. Cuma itu. Nah, karena kondisi keuangan kami, papa saya ini pensiunan tapi swasta, jadi dapat sekali uang mereka ya.
Bapak saya bilang sudahlah, nggak usah cuci darah, kalau Tuhan mau panggil sudah. Dia nggak mau cuci darah. Kami cuma berdoa aja. Tapi di situ saya mulai beranikan diri. Oh, kesempatan saya mau hajar bapak saya. Bertobat Pak. Dia sudah mesot, sudah nggak bisa apa-apa. Bicara aja sudah nggak bisa. Mulai saya tuding-tuding dia. Bertobat, ini kesempatan begitu. Iya. Dulu mana ada saya ngomong gitu, langsung ditempelin saya. Ini kesempatan saya mau hajar bapak saya ini. Bertobat. Kalau Tuhan percayakan hidup ini kesempatan melayani Tuhan. Saya hajar pokoknya dengan kata-kata pokoknya orang kalau sudah sekarat begitu ya, iya semua. Apa yang dia bilang pasti iya. Iya, kalau dulu masih sehat-sehat kuat, mana ada. Apalagi dia, bisa ditendang saya. Tapi puji Tuhan, itu doa dari mama saya. Kami juga berdoa, kakak saya berdoa, Kak Gun kami berdoa. Ya, mau bagaimana lagi? Karena menurut dokter sudah seperti itu, sudah tidak bisa. Tapi apa yang terjadi, papa saya lewat ada seseorang yang kasih tahu, minum ini, herbal ini, minum. Tapi saya bilang begini ke bapak saya, bukan karena obat itu ya, karena Tuhan yang sembuhkan. Kalau karena obat, dia akan banggakan obat itu dan disebarkan, luaskan. Saya sembuh karena obat ini, karena minum ini. Saya bilang, jangan, ada juga yang mati karena minum itu. Jadi jangan bangga dengan obat ini, saya bilang. Ini media Tuhan untuk supaya memberikan kesempatan papa hidup dan perbaiki itu hidup itu. Dan dia selama 3 bulan bersih ginjalnya. Akhirnya dipercayakan dia jadi bendahara pria kombapa di salah satu gereja di tempat kami status papa saya itu rohani semua. Pokoknya dulu dia orang kecelaka, dia foto, ada yang aneh-aneh, kelapa pendek terus buahnya banyak, difoto sama dia, di share ke Facebook. Tapi sekarang saya lihat di Facebook itu rohani semua. Ayat-ayat, saya bilang kalah saya kadang kalau ke mall pasti fotonya pasti makanan. Tapi bahasa ini rohani dia, ayat-ayat Alkitab terus. Saya bilang ini karena apa? Doa dari mama saya. Ini penginjilan ini. Mama saya ini ketua rayon di kampung. Papa saya ini tidak bisa bawa motor. Nggak bisa bawa motor. Memang waktu dulu kami susah, jadi tidak bisa beli motor. Nanti setelah mereka pensiun beli motor, dan papa saya belajar nggak bisa. Jadi mama saya yang jatuh bangun sampai bisa bawa motor. Satu saat papa saya belajar motor, pas ada turunan begini batu-batu, ke kanan itu belok kanan, kalau terus sungai, sebelah sungai itu ada kandang babi. Dia belajar maunya ke yang curam-curam. Turun. Dia sudah bingung mau belok ke kanan, dia lurus sepeda motornya ke sungai, dia ke kandang babi. Dari situ dia bertobat, saya nggak mau belajar lagi motor. Akhirnya nggak mau dia. Tapi waktu saya pulang Manado, minta lagi belajar 1 kali. Tak kasih, dia di depan, saya di belakang, saya pegang. Ada perusahaan dia punya pagar ini kawat duri. Pas ada batu besar dia itu jatuhlah kita ke kawat duri itu. Tangan saya ini pokoknya penuh darah semua kawat duri. Dia ini sudah jatuh ditambah gas memang dia punya. Dari situ memang ampun dia tidak mau lagi belajar motor. Jadi selama ini pelayanan mereka dengan mama saya, dia dibonceng sama mama saya. Tapi dia suka cita mau doakan orang sakit di mana, di muka kota apa, mama saya yang bawa motor. Ya puji Tuhan, dia sekarang melayani Tuhan. Saya sempat bilang begini, kalau papa meninggal waktu kemarin belum bertobat, saya akan tangisi. Tapi pun kalau Tuhan panggil ini dia, saya sudah tahu kita akan mau kemana. Jadi saya tidak akan tangisi. Untuk apa tangisi? Kita akan berjumpa di surga yang kekal. Saya bilang kalau dulu papa masih belum bertobat, masih kurang ajar. Ada 2 tempat yang berbeda. Selama saya mempertahankan iman dan papa mati ketika melakukan hal yang tidak baik, tidak setia kepada Tuhan, tempatnya berbeda. Itu yang akan saya tangisi. Tapi ketika papa sudah bertobat dan tetap pegang teguh apa yang sudah Tuhan percayakan sampai Tuhan panggil, tetap melayani Tuhan, tempat kita satu tempat ada di sorga. Saya tidak akan tangisi. Untuk apa tangisi? Kita akan berjumpa di sana. Papa saya setia terus sampai hari ini. Saya pantau terus dia ke gereja, dia setia. Ini karena doa.
Saya mau bersaksi sedikit juga. Tahun 2019 kemarin, awal sebelum COVID, 2018 akhir dan awal 2019, saya itu kena asam lambung yang akut, yang kronis. Dan saya sudah pergi ke dokter 9 dokter penyakit dalam dan mereka sudah menyerah. Ke Profesor Paulus di Dokter Sutomo, satu cara yaitu endoskopi. Karena sudah obat paling bagus katanya nggak bisa endoskopi, tapi karena istri saya sudah lihat saya turun terus, sudah kurus turun terus, badan mulai turun dan sesak nafas terus apa semua, akhirnya istri saya WA mama saya, Yeri sudah sudah sekarat begini. Orang tua mana yang mendengar berita itu terus? Saya padahal nak mau cerita ke orang tua, kakak saya pun saya tidak cerita, saya nak mau cerita. Akhirnya istri saya SMS mama saya, akhirnya mama saya nak tahu dia pinjam uang kemana, dia sudah beli tiket 2 untuk bolak-balik dan saya dijemput harus pulang. Pulangnya maksudnya begini, kalau saya mati kan tidak lagi repot mau di pesawat mayat saya begitu. Itu sudah bahasa mereka, saya sudah lari ke situ. Saya bawa, pasti mereka orang tua sudah berpikir kalau repot kalau mati di Pulau Jawa mau bawa mayat ke sana begini karena sudah tidak ada harapan. Dan saya sudah menangis, saya pernah menangis ke Tuhan begini, Tuhan, saya pernah ya orang sakit saya doakan sembuh, saya ini nggak sembuh Tuhan. Saya sampai ngomong gitu sama Tuhan. Saya sudah dalam nama Yesus sampai saya hampir stres. Saya ambil Panadol karena juga sering naik ke kepala, mata sering kabur. Saya ambil Panadol, saya lupa pintu, terbuka sedikit pintu. Saya ambil Panadol di kamar. Saya teringat waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, dia mengada ke atas, dia kasih di atas ini makanan, dia mengucap syukur dalam nama Yesus dan terjadi mujizat. Saya ambil itu Panadol, saya dalam nama Yesus, jangan Panadol ini, saya mengucap syukur, menjadi kekuatan kesehatan untuk tubuh saya. Oh, istri saya bilang, Yesus gila. Istri saya bilang, stres kamu ini. Teriak-teriak anak-anak, dengar-dengar anak panti itu dengar-dengar. Oh, saya sudah nggak mau lagi. Saya minum itu Panadol. Nggak terjadi apa-apa, malah tambah parah. Oh Tuhan, ulang tahun saya 23 Januari, Tuhan jadikan ini hadiah, sembuhkan saya Tuhan. Nggak ada reaksi apa-apa, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya dibawa pulang di Manado. Saya kayak kambing di Manado. Orang bilang makan daun ini saya makan, bilang minum ini saya minum, tumbuh lawak, kunjir putih, apa semua, apa yang tidak minum, madu ini, madu hitam, madu putih, semua saya minum, nggak sembuh-sembuh. Tuhan, bagaimana ini? Berarti memang sudah akhir hidup saya ini Tuhan. Tapi ternyata dalam padang gurun seperti itu, dalam situasi seperti itu, saya dapat pelajaran yang luar biasa. Saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, kalau Tuhan kasih kesempatan saya hidup, mungkin ada hal-hal yang kurang selama ini saya dalam pelayanan saya, mungkin saya selalu lalai mungkin dalam pelayanan, tapi kalau Tuhan percayakan saya hidup, saya akan melakukan lagi yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam kekurangan saya akan perbaiki semua apa yang kurang Tuhan. Dan puji Tuhan, 5 bulan saya di Manado. Dan tadinya saya dibonceng mama saya kalau kemana-kemana. Saya bilang ke mama saya nak mau mati di rumah. Kalau ada ibadah ikut, saya mau ikut. Biar saya mati di tempat ibadah. Jadi setiap ada ibadah, kalau di kampung-kampung kayak di sini kan lewat sawah apa semua. Jadi saya ikut, biar naik gunung saya ikut. Dan puji Tuhan saya berangsur pulih. 5 bulan saya bilang saya harus pulang karena ada istri anak-anak saya yang sudah tidak tahu mereka hidup apa tidak di Jawa ini dia. Saya harus pulang. Saya sudah sehat, sudah bisa memotor dan saya pulang. Dan puji Tuhan, saya berangsur-angsur pulih. Ini tempat menganti yang dimana saya pelayanan sekarang ini, itu saya paling tidak suka. Saya benci karena 12 tahun yang lalu saya punya sejarah dengan tempat itu. Saya pernah diusir di situ, kalau saya masuk di situ akan dihancurkan pelayanan di situ. Jadi saya mulai itu saya tidak mau lagi ke situ. Dan teman-teman, bapak teman sayang itu di situ, GPDI di situ sudah sudah ditinggal hamba Tuhan. Jadi sudah tidak ada lagi GPDI di situ. Ditinggal hamba Tuhan. Saya masuk, karena ada kejadian di situ sehingga ketika saya masuk saya ada yang ancam saya di situ. Saya tidak berpikir lagi untuk tempat itu dan saya sudah bilang saya tidak akan pernah masuk di tempat itu. Tapi 2019 itu 2020 kan, 2020 kemarin atau
Tapi saya belum langsung masuk. 2020 itu saya cari kontrak lagi di situ. Saya ketika dia bilang ketua wilayah, kamu masuk di situ, buka lagi yang sudah vakum di situ. Ketika dia bilang Oma Indah, saya berpikir, Tuhan, kenapa tempat itu? Istri saya nyaut, iya om, penakut dia om. Dia nak mau jadi gembala om, karena saya ini suka menginjil. Saya ke Papua, ke Kalimantan. Saya ini dari selesai lepas sekolah, karena gembala saya yang punya panti itu seorang penginjil, suka jalan-jalan juga dia. Saya ini istilahnya orang Manado bilang kaki gatal ya, suka jalan-jalan, nggak bisa diam di tempat. Ini saya ada di Medan, di mana, tapi di pedalaman-pedalaman. Saya enggak di kota. Nanti kalau sudah mau pulang, baru mereka percayakan di satu tempat di kota. Saya lebih suka di pedalaman-pedalaman. Dan ketika ditawarkan pelayanan itu, istri saya yang nyaut. Saya tertantang dengan istri saya. Siap kamu ya? Siap begini-begini. Saya bilang, kalau sudah dua jadi satu hati, maju kita. Besoknya kita cari langsung tempat kontrakan di sana. Dan puji Tuhan sampai hari ini boleh berjalan pelayanan di sana. Memang baru merintis 2 tahun, sudah ada 2 jiwa. Saya kemarin awal Januari sempat ragu dengan panggilan saya, saya ada di situ. 1 tahun kami ini cuma beribadah berempat. Pernah perjamuan, saya yang pimpin perjamuan, anak saya yang pimpin pujian, anak saya doa firman Tuhan, doa pembukaan, istri saya doa firman Tuhan. Jadi kami berempat itu ibadah. Saya sampai, kalian lagi. Kesannya saya, selama 1 tahun seperti itu, Tuhan, apa tempat saya di sini Tuhan? Pas Februari kemarin Tuhan kasih 2 jiwa, langsung 2 jiwa itu datang. Sampai hari ini mereka setia. Dan berarti panggilan Tuhan ini. Saya sampai menangis di jiwa. Tuhan punya cara di saat kita sudah melemah, Dia hibur kita, Dia kuatkan lagi kita. Amin. Itulah Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di sini. Orang kaya tidak mengambil kesempatan itu ketika dia masih hidup. Kesempatan itu ada bagi saya dan saudara. Amin. Apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara, lakukan firman Tuhan ini. Kita masih hidup dan bernafas, artinya Tuhan masih berikan kesempatan. Kalau kita bicara mujizat, walaupun kita disembuhkan, besok-besok kita mati, tetap. Hari ini kita disembuhkan Tuhan, kita bilang, mujizat luar biasa, kita bersaksi luar biasa. Tapi ada saatnya kalau memang Tuhan memang sudah waktunya kita, tidak bisa lagi kita berbilang seperti apa. Tapi kalau kita masih diberikan kesempatan Tuhan, berarti Tuhan mau kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Di dalam hidup kita ini, ketika kita masih hidup, lakukan sesuatu untuk Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tujuan kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan seperti orang kaya ini. Mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah datang pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya tutup dengan kita nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan, dan kita pemain musik. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini. Buka